Ayah, berikan aku harta warisan yang menjadi milikku. Si bungsu ini meminta harta warisan, padahal ayahnya itu belum meninggal. Dia ingin sekali mendapatkan harta warisan saat itu juga, agar dia bisa bersenang-senang dan hidup bebas. Lalu ayahnya pun membagi-bagikan harta kekayaan itu antara mereka. Dan apa yang dilakukan si bungsu? Pada suatu hari, si bungsu menjual seluruh bagiannya. Diiringi air mata sang ayah, si bungsu pergi ke negeri yang amat jauh. Dia berfoya-foya, menghambur-hamburkan seluruh hartanya. Siang, malam, dia berpesta bersama teman-teman baru. Minum, mabuk dengan bebas. Ayo teman-temanku, makan dan minumlah sepuas kalian. Semua aku yang bayar, teriak si bungsu dengan sombong. Itulah hidupnya setiap hari. Tiada hari tanpa berpesta. Lalu ada suatu hari, habislah seluruh harta si bungsu. Dan pada saat itu juga terjadilah bencana kelaparan yang parah di negeri itu. Si bungsu merasa sangat kelaparan. Dia meminta pekerjaan pada penduduk di negeri itu. Tetapi tak ada seorang pun yang memberikannya. Saat dia hampir putus asa, tiba-tiba ada seseorang yang memberikannya pekerjaan. Wah, pekerjaan! Dia pun merasa sangat senang. Tetapi pekerjaan apa yang diberikannya? Si bungsu disuruh untuk menjaga babi di ladang. Wah, menjaga babi! Dia pun sangat terkejut. Dia terpaksa menerima pekerjaan itu karena tidak ada pekerjaan lain. Saat ia sedang menjaga babi di ladang, dia merasa sangat kelaparan. Dengan sekali dia ingin memakan makanan ampas babi, tetapi tak seorang pun yang memberikannya. Dia pun merasa sangat sedih dan menyesal. Dia teringat akan makanan yang berlimpah ruah di rumah ayahnya. Dia juga teringat akan kasih sayang ayahnya yang begitu besar. Dia ingin sekali pulang dan minta maaf kepada ayah. Setelah ia berpikir-pikir, dia pun pulang. Dan di rumah ayahnya, setelah kepergian si bungsu, suasana menjadi sangat sedih. Sang ayah merasa sangat sedih atas kepergian si bungsu. Dia berdiri di depan pintu, seolah-olah pada saat itu si bungsu akan pulanglah anakku, tak rindu padamu. Pulanglah, hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Saat si bungsu dalam perjalanan, sang ayah pun melihatnya. Sang ayah berlari cepat-cepat untuk mendekati si bungsu. Dia memeluk si bungsu dan menciumnya. Si bungsu pun
dosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Aku tidak lagi pantas disebut sebagai anak. Jadikan aku sebagai bahanmu, Ayah. Dengan hal itu, apa yang dilakukan sang ayah? Saya tidak marah sama sekali. Dia akan menarik si bungsu dan menariknya lagi. Lalu sang ayah pun menyuruh pelayan, ambilkan jubah yang bagus, pakaikan di ayah. Kenakan cincin di jarinya dan sepatu di kakinya. Sembelilah lembu yang paling gemuk dan adakan pesta yang meriah. Sebab anakku telah mati tapi hidup kembali. Ia telah hilang tapi ditemukan kembali. Dengan sigap, pelayan pun mengikuti perintah Tuhan. Pada saat si sulung dalam perjalanan, dia mendengar suara musik. Dia berjalan cepat-cepat dan mengetahui asal suara itu. Saat si sulung tiba di rumah, dia melihat orang-orang sedang menangis. Dan dia pun tahu asal suara itu. Oh, dari rumah ayah. Tetapi ada apa ya? Si sulung pun memanggil pelayan untuk menanyakannya. Lalu pelayan pun menjelaskan kepadanya bahwa adikmu telah kembali dengan sehat dan ayahmu pun menyuruh untuk menyembelihkan lembu serta mengadakan pesta. Dengan hal itu, si bungsu pun merasa sangat marah. Ia merasa ini semua tidak adil. Saat sang ayah mendengar hal itu, sang ayah pun keluar untuk berbicara kepada si sulung. Si sulung pun berkata kepada ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan tak pernah aku melanggar perintahmu. Tapi tak pernah kau memberikan aku seekor anak kambing untuk menikmati bersama dengan teman-temanku. Tetapi pada saat anakmu itu pulang, anak yang telah menghabiskan seluruh hartamu, tapi kau malah menyembelihkan dia seekor anak kambing dan mengadakan pesta. Lalu sang ayah pun berkata kepada anakku, semua milikku adalah milikmu. Jadi kita harus bersukacita bersama, sebab adikmu telah mati tapi hidup kembali. Ia telah hilang tapi ditemukan kembali. Demikian kisah perumpamaan anak yang hilang. Ada 3 tokoh dalam cerita ini. Pertama, sang ayah yang bijaksana. Kedua, si sulung. Dan ketiga, si bungsu. Kira-kira kita termaksud yang mana ya? Jika kita termaksud si sulung atau si bungsu, mari kita menyadari kesalahan kita dan bertobat. Berbuat baik kepada orang tua, sesama, dan terutama bagi Bapa kita di surga yang selalu melihat dan menyertai kita. Sekian dan terima kasih.